Shalom dan selamat datang di Mekorot Kitetse. Kita sudah mendekati akhir dari kesaksian Musa dan juga Parshiot, serta hakikat dari pesan-pesan yang diberikan Moshe kepada Bani Israel semakin menguat menjelang akhir kitab Ulangan. Musa menjadi jauh lebih pribadi. Ingat, ia menulis kitab Ulangan untuk memberikan Israel alat-alat praktis tentang bagaimana memasuki tanah perjanjian. Demikian pula bagi kita hari ini, alat-alat tersebut, penerapan praktis dari Torah tersebut seharusnya dapat digunakan oleh kita semua saat kita bersiap untuk memasuki Geula terakhir. Saya ingin fokus sebentar bersama saudara tentang Parashat Kitetse di awal pasal 22. Di awal parasha, Musa berkata, Lo tire et shor achicha o et seif nidachin ve hitalamta mehem hashef tashivem lachicha. Ini mitzvah yang sangat aneh. Ketika kamu melihat lembu milik saudaramu yang sedang tersesat, atau kamu melihat domba yang hilang dan tidak ada yang mencarinya, janganlah abaikan mereka begitu saja. Kembalikan kepada saudaramu. Perhatikan, kata kembalikan dalam bahasa Ibrani disebutkan secara eksplisit 2 kali, yaitu hashef tashif. Mengapa dikatakan hashef tashif? Ini pertanyaan yang sangat penting untuk dipahami. Ketika saudara meletakkan huruf taf di depan kata kerja, itu berbicara tentang tindakan yang aktif dan berkelanjutan. Seolah-olah Musa berkata bahwa kamu tidak hanya harus mengembalikannya di saat itu saja, tetapi itu harus menjadi gaya hidupmu. Terus menerus kembalikan hal-hal itu kepada saudaramu. Siapakah saudaramu? Saudaramu adalah seseorang yang cukup saudara pedulikan, sehingga saudara akan mengembalikan barang-barang yang hilang. Sekarang dengarkan baik-baik, ada petunjuk di sini dalam Torah yang harus kita semua perhatikan. Lihatlah, dikatakan, dan sekarang saudara akan mengerti mengapa kata hashef, mengembalikan, seperti kata teshuva disebutkan 2 kali. Di sini disebutkan baik lembu maupun domba. Dikatakan seperti ini. Kata lembu dalam bahasa Ibrani shor melambangkan gefurah. Itu melambangkan keselamatan, itu melambangkan dunia yang akan datang. Oke, tapi kata untuk domba adalah kata se, yang merupakan percikan kasih karunia. Ketahuilah, ada 2 kekuatan yang terwakili di dalam ayat ini. Shor, yang merupakan lembu, dan se, yang mewakili domba. Dan itu adalah chesed. Jadi baik gefurah maupun chesed, keduanya harus dikembalikan sepenuhnya kepada mereka yang berhak menerimanya. Dan itulah mengapa dikatakan hashef teshivem. Lalu apa sebenarnya maknanya bagi kita semua hari ini? Ingatlah bahwa Abraham menerima roti dan anggur dari Melkisedek. Dan dia berkata, diberkatilah engkau Abraham, engkau telah memulihkan saudaramu di surga, dan engkau memulihkannya di bumi. Dan mereka melakukan kiddush bersama. Tidak cukup bagi kita hanya memikirkan keselamatan orang lain. Gefurah mewakili hal-hal yang bersifat fisik. Inilah yang perlu kita berikan kepada orang lain. Kata gefurah, shor, berasal dari kata Ibrani lehit gaber, yang berarti mengatasi hal-hal sehari-hari mereka, kebutuhan harian mereka. Berikanlah kebutuhan fisik kepada orang-orang agar mereka dapat mengatasi apa yang sedang mereka hadapi hari ini. Tetapi kesed berasal dari domba, dari se. Ketika saudara melihat seseorang menyimpang, itu adalah tugas dan tanggung jawab saudara untuk membawanya kembali ke jalan yang benar. Dan itu teman-teman adalah ranah spiritual. Terutama selama bulan Elul ini, kita menerima kenyataan yang menyadarkan. Apa artinya berjalan di dalam Torah? Berjalan dengan Torah, menjalani gaya hidup Torah, berarti fokus saudara bukan pada diri sendiri, melainkan pada saudaramu. Katakan hari ini, saya ingin menjalani hidup saya sesuai dengan Torah, agar orang-orang di sekitar saya tidak kehilangan kemampuan fisik untuk berjalan di jalan yang benar, dan kemampuan spiritual untuk menerima kasih karunia dan rahmat. Semoga Hashem memberi saudara kesempatan untuk melakukan banyak mitzvot selama bulan Elul.
Mitzvah fisik selama bulan Elul misalnya memberi sedekah, tetapi mitzvah spiritual juga penting. Carilah seseorang yang telah menyimpang dari jalan dan bawalah dia kembali. Dan Torah memberitahu kita, jangan abaikan dia. Ketahuilah, dalam bahasa Ibrani, lawan dari kata kasih bukanlah benci, melainkan kata yang lain, yaitu kata acuh tak acuh. Pada dasarnya, Torah memberitahu kita, jangan benci saudaramu, jangan acuh tak acuh. Pastikan saudara memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual semua orang di sekitarmu. Betapa indahnya kata-kata dari Torah, dari Musa untuk kita hari ini. Demikianlah Mekorot untuk pekan ini.